Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi diskusi kami tentang analisis terhadap faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Baiklah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Atilah Nadif dengan NIM 21076093 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Yang kedua, Bashir Al-Haris dengan NIM 21076040 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Yang ketiga ada Dea Laurenta BR Sembiring dengan NIM 21231007 dari Prodi Pendidikan IPA. Yang keempat ada Dewi Oktaviani dengan NIM 21231008 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang pertama yaitu A. Masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Sebagian suprasistem pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa. Jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional, kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa. Sehingga permasalahan intersistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks, artinya suatu permasalahan inter dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu. Hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentu merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap manusia, dan dampak negatif adalah suatu yang dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan secara tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam proses pembelajaran, dan peristiwa itu banyak terjadi di dunia pendidikan formal. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan mutu dan relevansi dan efisien dan efektivitas. Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkembangannya yaitu masalah tersebut adalah iptek. Laju pertumbuhan penduduk, kelemahan tenaga pengajar dalam menangani tugas yang dihadapi, serta ketidakfokusan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran. Perkembangan iptek dan seni. Ilmu pengetahuan materi pengajaran yang terdapat dalam kurikulum yang harus diubah. Yang kedua, ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan, mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Yang ketiga, ada seni. Dapat mengembangkan domain aspek efektif dari peserta didik. Baiklah, materi yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nadif. Kepada Nadif kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Atayla Nadib dengan NIM 2107 6039 akan melanjutkan diskusi kami beropsi B, yaitu laju pertumbuhan pendudukan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat memunculkan masalah pemerataan daya tampung sekolah yang terbatas, anak tidak bisa sekolah, dan jika daya tampung ditingkatkan munculnya masalah mutu. Faktor-faktor yang Indonesia, perkembangan di nilai budaya dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan dan kepercayaan. Simbol-simbol dengan karakteristik tertentu dapat dibedakan satu dan lain sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya yang berlaku di sekolah ini akan membentuk sistem budaya yang merupakan tingkat-tingkat yang paling tinggi dan abstrak. Nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagai mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Nilai-nilai budaya ini bersifat umum, luas dan tak konkret. Maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat digantikan dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat. Perkembangan seni. Seni merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian merupakan kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Seni membutuhkan perkembangan. Dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, maka sudah seyogianya jika di dunia seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat dalam kehidupan masyarakat. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam hidup masyarakat. Keadaan seperti ini sudah barang tentu yang menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Pendidikan kesenian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Itulah sebab mengapa kesenian tidak termasuk tenas di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidikan. Lagi pula sarana pengunjung umumnya tidak tersedia dalam memadai karena mahal. Masalah-masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu menurut email Salim Konor R. Semiawan 1991. Gambaran pertambahan penduduk adalah sebagai berikut. Dari sekarang hingga abad 21 terus meneruskan bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meski gerakan berhasil. Sebabnya karena tingkat kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5% dari turunnya tinggi kelahiran, yaitu 3,5%. Penyebab penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang dapat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang padat penduduk, terutama di kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khusus di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Udah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dea. Kepada Dea kami persilakan.
Aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Apa akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat. Di kota-kota, di samping pendidikan formal, mulai bermunculan beraneka ragam pendidikan non-formal. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun setelah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatnya status sosial mereka. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 4, telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, konsepnya sudah cukup baik. Tetapi di dalam pelaksanaannya, pendidikan efektif belum ditangani sebagai mestinya. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi. Yang ketiga, masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting. Bukan hanya itu, guru menundukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar, seperti buku-buku museum, dan lain-lain. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Masalah pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar dan ketetapan undang-undang lainnya. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara teleprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang kedua, pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang ketiga, pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bashir. Kepada Bashir kami persilakan. D. Keterbelakangan budaya dan sarana.
Masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah, dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahan antara lain bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan atau ketinggalannya, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik. Khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, bahwasannya pendidikan di usia dini itu sangatlah penting, dan berbagai masalah pendidikan di Indonesia, kita sebagai masyarakat harus menanggulanginya. Adanya masalah-masalah pendidikan tersebut, jadi pihak siapapun, terutama masyarakat di Indonesia, mengantisipasi, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan serta bagaimana cara menanggulanginya. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien yang berakibat kurang matangnya perencanaan karena perubahan kurikulum. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.